nggak tengah aja, sekalian jalan. Aku ngomong sama kamu. Kamu mau tabrak loh. Aku mau sama kamu. Gimana sih maksudnya? Nikahin dia. Apaan sih? Kamu jangan bercanda, aku baru datang kerja. Langsung disuruh nikahin orang, gimana sih? Terus kamu gimana? Saat terima nikah dan kawinnya Vivilia binti Sanusi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Oke. Minum dulu, Mas. Iya, makasih banyak ya. Waduh, istri solehan. Gimana kerjanya tadi? Alhamdulillah baik. Terakhir tadi aku presentasi. Dan kamu tahu nggak? Apa? Aku dapat tender itu yang aku ceritain semalam. Emang ya, suami aku tuh keren banget. Gak ada duanya. Itu mah rezeki. Bukan masalah aku keren atau gimana-gimananya, nggak ada hubungannya. Tapi kan juga ini usaha kamu juga. Ya juga sih. Dan yang terpenting, di balik laki-laki sukses itu ada wanita hebat di belakang. Alhamdulillah. Oh ya, ntar malam kamu jadi rapat nggak sama teman-teman kamu? Sebenarnya nggak terlalu formal sih, cuman di kafe aja. Cuman yang kita obrolin ya tentang kerjaan. Kalau kamu ikut nggak apa-apa, ikut aja, santai aja. Kayaknya aku nggak usah ikut deh. Nggak apa-apa, santai aja kok. Acaranya santai kok, nggak terlalu formal. Mas, tapi kamu nggak malu apa? Kamu sering ditanyain sama teman-teman kamu kapan punya anak? Kenapa bahas ini lagi? Ya nggak apa-apa dong. Kamu nggak malu? Ngapain malu? Aku punya istri cantik kayak kamu aja. Aku bangga. Cantik tuh nggak ada apa-apanya kalau nggak bisa menghasilkan anak. Del, apapun kamu, gimana pun kamu, aku udah komitmen dari awal kan. Aku tetap sayang sama kamu. Kamu bakal jadi istri aku selamanya sampai kita tua nanti. Kamu nggak sepi apa tiap hari di sini? Kita cuma berdua. Masalah anak, kita bisa adopsi. Gimana lagi? Sayang, kita kayak gini nih, ya udah jalanin aja. Itu semua takdir Tuhan. Mungkin Tuhan belum ngasih kepercayaan untuk kita untuk punya anak. Bisa jadi kan? Kita positif thinking aja sama Tuhan. Tapi jujur aku ngerasa iri loh sama teman-teman kamu, sama teman-teman aku. Yang lain tuh kayak posting foto keluarganya lengkap sama anaknya. Tapi kita memposting foto berdua. Di situ kamu harus belajar untuk cuek dan ikhlas. Itu aja sih. Yang aku beratin itu bukan aku sendiri, tapi kamu. Emang kenapa aku? Aku bakal nyeleweng, aku bakal selingkuh? Enggak. Kamu bisa jaga kepercayaan aku kok. Aku tahu, aku percaya sama kamu 100%. Terus apa lagi? Tapi aku gak enak sama kamu. Del, aku sayang sama kamu, udah itu aja. Aku harus ngebuktiin gimana kalau aku nggak masalah tentang hal ini, tentang masalah ini. Tapi ini masalahnya tuh di dalam hati aku. Rasa gak enak aku tuh menghantui loh tiap harinya. Ya udah, yang penting kita kan terus berusaha, terus berdoa pada Tuhan biar kita cepat punya anak. Fer, Apalagi? udah, gak usah dibahas deh. Yaudah, minum kopinya. Udah mau habis kali. Udah, kamu jangan pikirin masalah itu. Enggak kok, aku nggak apa-apa. Serius. Masalah anak, kalau kamu pengen rame di sini, kita bisa adopsi. Ya udah, kamu harus percaya sama aku. Aku sayang banget sama kamu. Oke? Semoga secepatnya ada jalannya Amin, amin. buat keluarga kecil kita.
Ya udah, sekarang kamu istirahat, aku mandi, habis itu aku nyusul ke tempat tidur. Kita terus berusaha untuk itu, biar kita bisa cepet punya anak. Amin. Ya udah cepat mandi. Oke. Udah bau. Bau? Bercanda. Sayang, ngapain sih kamu nyuruh aku kesini? Aku kan udah bilang, aku sibuk, banyak kerjaan. Dan aku tahu kamu sibuk, tapi paling enggak kamu nanyain kayak gimana kabar aku. Jelas-jelas dari kemarin aku bilang aku lagi nggak enak badan. Ya udah, kalau kamu gak enak badan tinggal minum obat, kenapa sih? Kamu tinggal ke dokter periksa, udah selesai. Segampang itu kan kamu ngomong. Aku banyak kerjaan masalahnya. Dan aku pacar kamu, aku juga butuh perhatian dari kamu, bukan kayak gini caranya. Udah aku kasih perhatian kok. Aku bilang kan dari kemarin aku masuk angin. Aku muntah-muntah, mual. Masalahnya di mana sih? Hah? Ngapain kamu ngasih ini ke aku? Lihat. Enggak. Ini bercanda. Kamu bercanda kan? Dan aku malah lagi bercanda. Dan Serius dikit dong. aku serius, ini buktinya aku serius. Aku hamil, Dan. Hamil anak kamu. Enggak. Kamu bilang enggak? Ini maksudnya apa? Kamu bilang maksudnya apa? Dan aku hamil anak kamu. Kamu masih nanya maksudnya apa? Vi, kamu mau ngejebak aku? Hah? Dan- Bilang sama aku. Dan maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Oke. Kita baru ngelakuin seminggu yang lalu. Terus kenapa sekarang kamu ngasih ini ke aku? Hah? Dan ya badan aku gak enak. Wajar dong aku nyoba. Aku juga shock lihat ini garisnya 2. Vi, yang bener aja. Aku pewaris perusahaan papaku. Jadi aku nggak mau ngerusak nama baik keluarga aku, Vi. Aku nggak mau. Dan kamu tega banget ya ngomong kayak gitu. Janin yang ada di perut aku ini anak kamu. Kenapa kamu tega banget ngomong kayak gitu dan ke aku? Harusnya ya kamu cari solusi dong. Gimana kamu harus bertanggung jawab, bukan malah kayak gini. Aku suruh kamu kesini buat nenangin aku, bukan malah kita harus tengkar kayak gini, Dan. Ya udah, gampang, Vi. Tinggal gugurin aja. Simple kan? Selesai. Mumpung masih muda kan? Gampang banget sih kamu ngomong kayak gitu, Dan. Enak ya mulut kamu. Vi, kalau aku sampai ngerusak nama baik keluarga aku nggak akan dapat warisan. Kamu tahu itu kan? Ini pikiran kamu cuma itu doang. Iya. Harta. Jadi dari awal aku emang gak ada artinya kan buat kamu. Aku mempersiapkan masa depan aku. Itu untuk siapa? Untuk kamu juga. Ya udah, kalau gitu, sekarang kamu sabar aja. Kalau emang kamu mau nungguin aku, Sampai perut aku gede. Sampai anak ini lahir. gugurin. Aku udah bilang kan. Dan ini anak kamu, anak aku juga. Kamu suruh gugurin. Kamu tega banget sih, Dan. Yaudah, kamu mungkin lagi emosi. Yaudah, nanti kita ngomongin baik-baik ya. Kita ngomong ke orang tua kamu. Aku udah gak ada siapa-siapa lagi, Dan. Cuma kamu dan harapan aku. Ke siapa aku bakal cerita semua ini? Pilihannya cuma 2. Gugurin atau aku kamu tinggalin. Please jangan ngomong kayak gitu, Dan. Kalau kamu kayak gini, aku gimana? Dan kita ngelakuinnya sama-sama, Dan
Oke? Tapi kamu juga pikirin aku. Dan kamu bilang kamu sayang sama aku, Dan. Please, jangan hancurin harapan aku ya. Dan please. Dan. Ya udah. Aku masih banyak kerjaan. Dan please jangan ninggalin aku, Dan. Lepas. Lepasin nggak? Aku gak mau. Gugurin? Atau kamu lanjut sama aku? Jangan ngomong itu, Dan. Dan, please. Please jangan tinggalin aku, Dan. Kamu nggak mau gugurin? Ya udah. Aku gak bisa bunuh anak ini. Aku pergi. Dan. Mbak, nggak tengah aja, sekalian jalan. Aku ngomong sama kamu. Kamu mau tabrak loh. Hei. Sorry. Kamu kenapa? Sorry. Oke. Aku anterin kamu pulang. Enggak apa-apa, santai. Aku orang baik, santai aja. Aku ngeliat kamu tadi di jalan, di tengah jalan, hampir ketabrak. Untung kamu ngeliat. Kalau ada mobil, gimana? Oke. Sorry. Kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak apa-apa? Apa? Aku minta maaf ya. Ya udah kalau gitu aku anterin aja pulang. Di mana rumah kamu? Gak usah. Enggak, daripada kamu jalan di tengah jalan kayaknya kamu nggak fokus deh. Aku nggak tahu masalah kamu apa. Yang pasti kamu nggak lagi baik-baik aja. Ya udah aku antar kamu pulang ke rumah. Serius, aku orang baik kok. Oke? Ya udah, kamu naik di motor aku. Iya. Kamu baik-baik aja kan? Garis satu lagi. Kapan ya tes pack ini bisa garis 2? Yaudah, aku berangkat kantor dulu aja dah. Dia pengennya mati. Kalau nggak sekalian aja aku juga ikut mati. Loh. Yana mau ngapain ya? Dari apa jangan-jangan mau bunuh diri ya? Apa jangan-jangan wah, kayaknya bener deh mau bunuh diri. Ya ampun, kayaknya bener deh. Mbak!
deh. Mbak, ini tuh bahaya banget. Mbak, kenapa? Kamu tuh siapa sih? Ya mestinya nanya tuh saya, Mbak. Mbak, kenapa? Sini. Mbak tenang dulu ya. Mbak boleh cerita sama saya. Mbak, saya mohon, Mbak. Mbak, kalau Mbak mati, Mbak nggak punya kesempatan buat tobat, apalagi bunuh diri, Mbak. Mbak itu nggak tahu apa yang aku jalanin. Saya paham. Dan sekarang saya emang nggak tahu, Mbak. Tapi saya mohon ya, hidup sekali lagi. Hidup sekali lagi kamu bilang. Hidup aku udah hancur. Saya emang nggak tahu. Masalah Mbak tuh apa? Ya siapa lagi? Mbak punya saya. Mbak bisa genggam saya erat-erat, Mbak. Mbak punya saya di sini. Mungkin gampang ngomong, kenapa nggak ikut ngejalanin semua ini? Saya ngerti, Mbak. Tapi tenang dulu. Mbak, kenapa? Mbak bisa cerita sama saya. Saya bakal temenin Mbak kok. Sampai kapanpun. Seandainya aku punya seorang kayak kamu, mungkin aku nggak bakal kayak gini. Ya, sekarang Mbak punya saya. Mbak jangan pernah ngerasa nggak punya siapa-siapa karena Mbak punya saya. Udah tenang, Mbak. Saya tahu masalah hidup Mbak berat, tapi saya mohon sekali lagi bertahan hidup ya, Mbak. Aku hamil. Orang yang aku cintain nggak mau bayi ini lahir. Dia bilang, buat aku harus bunuh anak ini. Mbak, bayi Mbak tuh nggak bersalah. Mungkin Mbak sekarang pengen mati, tapi bayi yang ada di dalam kandungan Mbak tuh nggak bersalah. Dia pengen hidup, Mbak. Dia pengen ngerasain punya ibu hebat kayak Mbak. Betapanya aku nggak punya apa-apa. Setidaknya Mbak harus lebih bertanggung jawab daripada orang yang nggak bertanggung jawab itu, Mbak. Udah, sekarang daripada Mbak pulang ke rumah Mbak, aku takut banget Mbak kenapa-napa. Mbak tinggal sama aku ya. Mbak di rumah aku ya. Tenang aja, Mbak. Mbak tuh nggak sendiri kok. Mbak tenang aja, Mbak. Aku bakal ngerawat Mbak. Mbak, semangat. Ayo, Mbak. Udah. Kita ke rumah aku ya. Makasih ya. Kalau nggak ada kamu mungkin udah mati. Mbak harus bertahan hidup demi anak Mbak. Ya udah. Sekarang Mbak pakai. Sini. Sampai. Ini rumah Mbak. Ya, ini rumah aku. Sementara, bahkan kalau selama ini juga nggak apa-apa.
kamu tinggal di rumah aku yang bakal rawat kamu. Ntar aku yang bakal bertanggung jawab sama anak kamu juga. Udah tenang aja. Coba aja aku punya saudara kayak kamu. Mungkin hidup aku nggak akan terasa berat kayak gini. Sekarang kita udah jadi saudara. Yang perlu aku ingetin sama kamu tuh harus bersyukur. Bersyukur atas apa? Bersyukur. Orang yang berbuat kayak gini nggak mau tanggung jawab, dia lari gitu aja. Sampai aku frustasi, bingung mau ngapain. Dan dengan gampangnya dia nuker semuanya pakai duit. Semua orang itu punya masalah masing-masing, Mbak. Aku pun juga gitu. Anak yang mau kamu buang justru anak yang aku inginkan. Maksud Mbak apa sih? Aku 8 tahun nikah belum punya anak. Dan aku mengharapkan anak itu. Udah, kita masuk dulu yuk. Sini duduk. Rumah Mbak nyaman banget ya. Alhamdulillah. Aku bikin minum dulu ya. Nggak usah repot-repot, nggak apa-apa, nggak usah. Udah, kamu gak usah malu-malu. Bentar. Bersyukur banget sih dia. Oh iya, aku belum sempet nanya lo namanya siapa. Minum dulu. Oh iya, aku Vivilia. Aku Adelia. Vivilia, Adelia. Kayaknya kita jodoh deh jadi Kayak saudara. takdir aja ya jadinya. Kenapa? Kamu itu cantik loh. Perempuan itu akan terlihat cantik di mata orang yang tepat. Kamu gak jatuh di pelukan orang yang tepat udah cantik. Udahlah, lupain masalah kamu. Di sini kan udah ada aku. Mungkin kalau nggak ada kamu, aku beneran mending mati aja deh. Nggak tahu kenapa, Tuhan itu kayaknya baik banget sama aku. Pernah sekali aku hampir mati ditabrak di jalan. Tapi ada laki-laki baik yang nolong aku. Sekarang malah ketemu malaikat cantik kayak kamu, Adelia. Kamu tahu nggak? Itu artinya bukan waktunya kamu untuk mati. Kamu tuh harus melanjutkan hidup. Apalagi kan sebentar lagi kamu punya anak. Aku pingin lo punya anak. Ya udah, anak aku, anak kamu juga. Kamu bilang kita saudara. Aku bakal semangat. Aku bakal ngerawat bayi aku sampai dia lahir. Aku mau kenalin dia ke kamu. Makasih banyak ya. Aku berharap kamu juga ngedapetin kebahagiaan yang sempurna nantinya. Itu kan impian setiap perempuan. Kenapa? Kamu mikir apa? Enggak. Aku gak mikir apa-apa kok. Aku juga berharap kamu jatuh di pelukan orang yang tepat. Dan aku bakal bantuin kamu. Aku bakal bantu kamu, Vi. Aku punya temen kayak kamu aja udah bersyukur. Tenang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu? Iya, dia suami aku. Ya udah, Vi.
Vi, kamu istirahat dulu ya. Ayo, kita ke kamar. Bentar ya, Mas. Udah, kamu istirahat dulu. Mas, Maksudnya? Aku pernah ketemu sama cewek itu. aku mau sama kamu. Gimana sih maksudnya? Nikahin dia. Apaan sih? Kamu jangan bercanda, aku baru datang kerja langsung disuruh nikahin orang, gimana sih? Terus kamu gimana? Aku gak bercanda. Ini demi kebaikan kita, Mas. Maksudnya gimana sih? Aku nggak paham. Demi kebaikan dia juga. Mas, dia hamil. Iya, terus aku yang harus tanggung jawab. Bukan aku yang ngambilin maksudnya. Aku tahu. Dia hampir bunuh diri, Mas. Iya, Dan kamu tahu kita nggak punya anak 8 tahun. Aku tahu selama ini kamu ngarepin anak, Mas. tapi bukan masalah kita kan? Ya udah, kalau kamu bantu dia, bantu aja untuk tinggal di sini. Oke, aku nggak apa-apa. Tapi kamu terlalu ekstrim loh. Nyuruh nikahin orang yang nggak aku kenal, dia hamil juga. Aku nggak masalah kok, Mas, kalau kamu poligami. Aku Enggak pengen gitu, kamu nikahin. enggak. Aku nggak pengen ada yang kedua. Kamu satu-satunya buat aku. Aku tahu kamu setia, Mas. Aku tahu banget. Iya, tapi bukan gini. Enggak. Oke, kita baik sama orang nggak apa-apa. Tapi nggak gitu juga. Kamu ngorbanin hati kamu. Aku nggak mau ada poligami. Aku sudah janji setia sama kamu. Kita udah komitmen dari awal. Apapun alasannya. Aku ikhlas, Mas. Ini demi kebaikan kita bersama. Kamu nggak apa-apa nikahin dia. Dan setelah anak dia lahir, kamu bisa cerai. Nggak masalah. Enggak. Aku sayang sama kamu, Del. Kamu pikir aku nggak sayang sama kamu? Del. Kamu kayak gini seolah-olah kamu ngorbanin aku untuk orang yang nggak aku sayang. Aku sering bilang, aku nggak mempersalahin anak. Nggak. Cuman nggak gitu juga caranya. Aku suruh nikahin orang yang hamil. Maksudnya biar anaknya biar untuk kita. Nggak gitu. Aku udah janji bakal bertanggung jawab sama dia, Mas. Mas, aku mohon sama kamu. Aku pengen jaga kehormatan dia, Mas. Dan aku juga pengen bahagiain kamu. Terus gimana dengan keluarga kamu? Kalau misalkan aku harus berpoligami? Nggak mungkin. Mereka bakal ngerti, Mas. Dan hatimu kamu taruh di mana? Gak ada wanita yang mau orang yang dia cintai, lebih-lebih suaminya, untuk menikah lagi sama orang lain. Yang perlu aku, Hatimu terbuat dari apa? Mas, yang perlu aku pertanyakan, kenapa 8 tahun ini kamu selalu ikhlas mencintai aku? Padahal kamu tuh berhak buat milih hidup kamu dengan wanita lain yang bisa ngasih anak buat kamu. Prinsip yang membuat aku kayak gini. Mas, aku mohon. Aku bakal bahagia banget kalau kamu bisa nikah sama dia, Mas. Enggak. Itu hanya alasan kamu doang. Kamu bakal sakit, Del. Aku yakin kamu bakal sakit. Ini aku yang minta kamu, Mas. Aku ikhlas lahir batin. Aku mohon sama kamu, Mas. Aku mohon. Permintaan aku, Mas, sebagai istri kamu, sebagai istri sah kamu. Terlalu berat buat aku. Berat kalau aku harus mendoakan kasih sayang aku untuk dia dan kamu. Mas, kita coba jalanin dulu ya. Kamu bisa ceraiin dia kalau dia udah lahir anaknya, Mas. Kasihan dia, Mas. Aku juga kasihan sama kamu. Kamu cuma perlu ngejalanin. Aku gak masalah, Mas. Aku mohon. Oke. Kalau itu membuat kamu bahagia,
Dan ini juga salah satu ibadah buat kamu. Dan surga tempat kamu. Nggak semua orang bisa kayak gini. Makasih banyak ya Mas. Kamu harus tahu, sampai kapanpun hati ini hanya untuk kamu. Aku tahu kesetiaan kamu, Mas. Oke. Aku bakal nikahin dia. Kapanpun kamu mau. Aku harus jauh ini. Aku gak mungkin merusak kebahagiaan mereka. Kamu udah siap? Alhamdulillah aku udah siap. Sekali lagi aku tanya sama kamu. Kamu benar-benar ikhlas untuk ini semua? Aku ikhlas lahir batin. Udah. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Buat kamu. Apapun yang buat kamu senang, aku bakal lakuin. Ya udah, kamu temui Vivi aja. Udah, kamu pakai aja, Snap. Kamu udah siap? Mbak Adel yakin dengan semua ini? Aku yakin banget kok. Apalagi kamu yang bakal jadi istri keduanya. Mbak Adel, sampai kapan aku gak mau merusak kebahagiaan Mbak Adel? Sampai kapanpun aku gak mau ngerebut suami Mbak Adel dari Mbak Adel. Kamu tuh gak ngerusak kebahagiaan aku. Ini kemauan aku, Vi. Udah, kamu gak perlu sedih lagi sekarang. Kita keluar yuk. Aku yang bakal antar kamu. Yuk. Ini benar semua datanya ya? Betul, Pak. Dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dan uang tunai 10 juta. Ya. Jangan. Saya mulai ya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan Saudara Yoyo Ferry bin Rahmat dengan Saudari Vivilia bin Sanusi dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan uang tunai 10 juta dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Vivilia binti Sanusi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana Ustaz? Sah. Barakallah. Hei, gimana? Gak ada respon lagi? Kayak kemarin, nendang-nendang gitu? Sering kok. Apalagi kalau malam. Iya.
Fer. Bohong kalau aku nggak ada perasaan ke kamu. Tapi pernah nggak sih kamu mandang aku sebagai istri kamu? Aku tahu di hati kamu cuma ada Adel. Aku nggak pernah ada. Bahkan kamu peluk aku aja nggak pernah. Aku di sini sangat menghargai kamu sekali. Kenapa aku nggak nyentuh kamu? Bahkan tidur sama kamu. Oke, serasa kita suami istri. Tapi aku tetap menghargai kamu. Maafin aku. Harusnya dari awal kamu nggak perlu nikahin aku. Aku gak merasa menyesal tentang hal itu, enggak. Aku merasa senang banget bisa membantu kamu. Cuma itu kan yang ada di pikiran kamu. Tapi kamu nggak pernah mandang aku sedikit pun sebagai istri kamu. Aku bisa nafkahi kamu secara lahir. Aku nggak butuh itu. Aku pikir aku nggak bakal ada perasaan apa-apa. Tapi seiring berjalan waktu, aku selalu sama kamu. Aku beneran jatuh hati. Vi, kamu tahu kan, aku sayang banget sama Adel. Ya, aku tahu. Sampai aku berpikir kalau Adel nggak ada aja. Vi, Adel udah baik banget sama kamu. Bahkan dia nyuruh nikahin kamu. Dia udah, aku nggak tahu. Iya. Aku tahu. Dia beruntung bisa dapetin laki-laki seperti kamu. Harusnya aku nggak pernah masuk di keluarga kamu. Harusnya aku nggak pernah masuk di keluarga kamu. Oke. Aku bakal berusaha untuk bisa mencintai kamu. Suatunya. Aku tahu kamu orang yang sangat sensitif sekali. Tapi ini semua butuh proses, butuh waktu. Nggak secepat itu. Nanya sama kamu. Nanya sama kamu. Bisa kamu meluk aku? Kamu meluk aku aja nggak bisa, Fer. Yang selalu ada di hati kamu Adel. Kamu gak apa-apa? Sayang? Oke. Iya. Kenapa? Kayaknya... Kenapa? Kita bawa ke dokter aja. Kayak udah kontraksi ya? Yaudah yuk. Aduh. Vi sabar ya. Al, Mama ngelakuin ini demi kebaikan kalian. Mama gak semestinya ada di antara kalian. Mama kayak gini bukan gak sayang sama Al. Justru karena Mama sayang banget sama Al. Mama pengen kalau Al udah gede, Al gak bingung. Mulai sekarang, Mama Adel, mamanya Al ya. Love you, Al. Vi, sarapannya udah siap. Apa Vivi tidur ya? Vi? Aduh nak, mama kamu kemana?
Vivi? Mas? 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 Ya? Mas? Kamu baca surat ini, Mas. Vivi pergi. Aku titip Al untuk kalian. Kalian adalah orang tua untuk Al. Aku pergi karena aku sayang kalian. Adel, aku gak akan pernah ambil Ferry dari kamu. Ferry, aku gak akan ngerusak kebahagiaan kamu. Jadikan Al kesempurnaan di antara kalian. Fer, wow, aku gak pernah ada di hati kamu. Aku tulus mencintaimu. Fer, kamu membuat aku jatuh hati dan aku ikhlas mencintai tanpa memilikimu. Dia pergi. Kasian banget anak ini, Mas. Aku nggak tahu apa yang dipikirkan sama Vivi. Tapi aku takut dia ngulangin kesalahan yang sama. Kayak seperti kamu dulu pertama ketemu sama dia. Enggak. Aku tahu Vivi mau memulai hidupnya yang baru. Mungkin Dia dia pernah cerita sama kamu. Maksudnya tentang gimana dia ke depan. Ya udah, kita jaga aja anak ini. Mas, aku takut banget Vivi ngelakuin hal yang sama kayak dulu. Ya udah, kita mau gimana? Mending kita cari Vivi aja yuk. Tapi kita mencari kemana? Kita nggak tahu dia kemana. Tapi sebelumnya Vivi pernah cerita sih kalau dia mau memulai hidupnya yang baru. Tapi aku nggak tahu kalau dia bakal pergi. Tapi benar katamu juga sih. Seenggaknya kita bisa memastikan dia baik-baik saja. Kalaupun dia minta cerai sama aku bisa. Ya udah kalau gitu kita coba cari ke rumahnya. Udah bentar ya, aku siap-siap dulu ya. Iya, Mas. Malangnya nasibmu, nak. Tenang aja. Sekarang ada mama di sini. Kamu aman sama mama, nak.